Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi kita selanjutnya. Kali ini kita akan bicarakan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Jadi untuk kesempatan ini kita bicara tentang apa saja hak kita yang didasari oleh Pancasila dan juga apa saja kewajiban kita yang berdasar pada Pancasila. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama. Sila ketuhanan yang Maha Esa secara hak menjamin kebebasan kita dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan juga kebebasan dalam melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Itu hak kita. Jadi di negara ini kita berhak, dan di negara kita ini ada beberapa agama yang memang diakui dan juga kepercayaan yang diakui. Nah, kemudian apa saja kewajiban dari sila pertama ini? Pertama adalah membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Maksudnya adalah kita dalam menjalankan kehidupan di negara ini, kita wajib untuk tolong-menolong, ya asalkan memang situasi dan kondisinya serta ajaran di agama kita itu memang mendukung untuk seperti itu. Tapi apabila agama kita mungkin gitu kan ada perbedaan tentang agama satu orang dan orang lain, nah itu bisa dikondisikan. Ada banyak contoh, misalnya ada satu agama yang memang melarang untuk masuk ke tempat ibadat agama lain, ada juga agama yang melarang untuk ikut merayakan. Nah, ini sesuaikan saja. Dan kemudian mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang selaras, serasi, dan juga seimbang. Maksudnya di sini adalah bukan saja kita bebas, tapi kita juga harus bisa menciptakan kondisi yang saling toleran, saling menghargai antar agama. Kita ketahui bahwa beberapa kejadian di belakang-belakangan ini banyak sekali aktivitas-aktivitas warga negara kita yang tidak toleran terhadap pemeluk agama lain. Nah, ini kita harus bisa untuk mensaring, kita harus bisa untuk menciptakan kondisi yang damai terkait dengan perbedaan agama. Dan yang ketiga adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan orang lain. Ini kewajiban kita, bahwa oke, silahkan saja menganggap agama Anda benar, tapi jangan menganggap agama lain salah. Itu amanat dari Pancasila. Silakan agama Anda benar dan agama orang lain silakan saja. Dalam artian bahwa kalau kita menganggap agama kita benar, bukan berarti yang salah itu harus masuk ke agama kita. Yang salah itu harus kita paksa-paksa untuk meyakini agama kita. Tidak. Biarkan saja orang punya agamanya masing-masing. Yang jelas kita anggap bahwa agama kita benar, yang lain terserah. Itu. Apa fungsinya ya kalau misalnya kita menganggap agama kita benar dan yang lain salah, maka ujung-ujungnya kita akan menyalahkan tanpa ada dasar. Dan itu bisa menyebabkan intoleransi, menyebabkan suatu kondisi di mana tidak saling peduli, tidak saling menghargai agama orang lain. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini bahwa warga negara di negara kita ini dianggap sama dan setara dalam hukum dan juga jaminan perlindungan hukum. Jadi kita misalnya dalam proses hukum, dalam ingin mendapatkan keadilan hukum, kita mempunyai hak yang sama. Entah itu dia kaya atau miskin, pintar atau bodoh, dan lain sebagainya, dianggapnya sama, punya hak yang sama. Nah,
Adapun kewajibannya, yaitu pertama kita harus memperlakukan orang lain secara sama. Jangan negara saja yang memperlakukan kita secara sama, tapi kita memperlakukan orang lain juga sama. Karena kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Kemudian mengakui persamaan derajat hak kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Ya kita mengakui. Jadi maksud dari sini misal kalian itu nanti jadi entah jadi orang kelurahan, entah jadi PNS atau entah jadi apa, aparatur negara, kalian tidak boleh melayani orang berdasarkan pada bentuk rupanya. Karena dia mungkin berpakaian bagus, dianggap kalian kaya, maka dia didulukan. Tidak boleh seperti itu. Semuanya sama. Mau yang kaya, kayak yang miskin. Misalnya kalian adalah aparatur negara atau siapapun kalian harus memperlakukannya sama. Kemudian poin ketiga adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Nah ini adalah kewajiban kita untuk saling mengajarkan, saling mengingatkan, sikap saling mencintai sama manusia. Karena kita memang berdasar pada makhluk ciptaan Tuhan. Kita ini sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita wajib untuk mencintai karena kita sebenarnya adalah saudara. Kemudian yang keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Jadi di sila kedua ini kita punya kewajiban untuk melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Contohnya ya misalnya ada yang kurang mampu, entah siapa dia, entah dari daerah mana dia, entah agamanya apa. Yang namanya dibantu ya dibantu. Dan membantu itu tidak perlu alasan. Membantu itu tidak perlu alasan karena memang kita mau membantu, bukan karena siapa atau bagaimana orang lain itu. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita punya hak di negara ini dalam menjalankan atau mengembangkan budaya daerah kita atau memperkaya budaya nasional. Itu kita punya hak. Misalnya ya kita berkebudayaan, misalnya kita mengembangkan budaya daerah, budaya nasional, itu kita punya hak. Misalnya kalian ya ingin membuat pegelaran budaya daerah, ya silakan saja gitu. Nah, adapun kewajibannya adalah menempatkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu kewajiban kita. Jadi misal saya kasih contoh di poin 1 ini, kamu harus bisa memilih yang benar. Ketika kepentingan pribadi kamu, kita katakanlah misalnya kamu nggak punya duit, atau ada orang dari negara lain menawarkan narkoba untuk disebarkan di Indonesia. Nah, kamu harus berpatokan pada ini. Kamu wajib mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan bangsa negara kita ini dibanding kepentingan pribadi kamu atau kepentingan golongan kamu. Kenapa? Karena ya itulah dasar dari kita bernegara ini. Kalau misalnya kamunya jahat, maka ada orang lain juga yang akan jahat. Kalau misalnya banyak yang jahat, maka negara ini juga akan hancur. Kemudian di sila persatuan Indonesia, kewajiban kedua adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, baik itu fisik, ekonomi, materi, maksudnya ya kamu harus sanggup apabila negara memanggil. Misalnya ada perang, kamu berkewajiban untuk membela negara ataupun menjaga negara ini. Itu bentuknya ada sebuah kewajiban. Kemudian kamu wajib mencintai tanah air bangsa Indonesia di poin ketiga. Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi kita punya kewajiban untuk mengembangkan persatuan. Artinya di sini adalah kita punya kewajiban untuk menyebarkan paham-paham kesatuan kita, untuk menyebarkan semangat persatuan. Kita harus mengajarkan kepada orang lain, kita harus mengingatkan kepada orang lain bahwa kita adalah negara yang satu, yaitu Indonesia. Nah, kita harus mengajarkan juga ke generasi-generasi di bawah kita. Jangan sampai nanti orang di sekitar kita atau generasi di bawah kita memiliki pemahaman yang
tidak menginginkan Indonesia bersatu. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Maksudnya di sini adalah kita berkewajiban entah bergaul secara nasional, daerah, antar RT atau sampai taraf internasional. Kita harus bisa memajukan itu. Kita bisa bekerja sama dengan negara-negara lain, kita punya hak untuk itu. Kita bekerja sama dengan bangsa lain, bangsa internasional, tapi tetap wajib kita dalam konteks persatuan Indonesia. Nah, kemudian adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Maksud dari sini adalah kita sebagai warga negara Indonesia punya hak, dan hak itu dijamin dalam partisipasi politik yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Ya, jadi dari sila keempat ini dalam urusan politik, berorganisasi, mengutarakan pendapat, kita berhak, kita bebas untuk itu. Namun jangan lupa kita juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kita bebas berpendapat, tapi juga tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita berpendapat, tapi ya harus dengan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan kita aja yang diambil, harus dengan konsensus. Kemudian memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang telah dipilih untuk melaksanakan musyawarah dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ini kewajiban kita. Kita sudah pilih wakil rakyat kita di DPR, MPR, atau DPRD. Nah, kita berikan kepercayaan kita, itu kewajiban kita. Karena dia adalah representasi dari rakyat. Walaupun bukan kita yang milih. Contoh misalnya, pemilu kemarin kita akhirnya memenangkan Presiden Jokowi untuk kedua kalinya. Itulah hasil dari pemilu. Maka kita berkewajiban untuk percaya pada kepemimpinan Pak Presiden kita, yaitu Jokowi. Jangan sebentar-bentar nggak percaya, jangan sebentar-bentar nggak percaya. Silakan saja gitu kan. Kalau misalnya nggak percaya, silakan ditanyakan. Kalau misalnya ada kritik, silakan dikritik. Tapi ya kebijakan-kebijakan yang dia berikan, kita harus meyakini bahwa itu sudah berdasarkan mufakat dan itulah keputusan yang terbaik yang dipilih. Karena walaupun bukan kita yang milih, tapi yang lain lebih banyak memilih. Seperti itu. Karena demokrasi itu adalah suara terbanyak. Karena banyak yang milih dia, maka dialah yang diangkat. Bukan karena suara kamu, tapi karena suara terbanyak. Kemudian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial ini secara haknya warga negara Indonesia memiliki hak perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Maksudnya ini adalah bahwa secara hak kita itu dilindungi oleh negara dalam kaitannya dengan keadilan sosial. Kita punya barang atau kita punya benda pribadi, itu ada haknya dan itu tercantum di sila ke-5. Nah, kewajibannya itu sendiri apa? Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, serta bekerja keras. Nah, yang pertama adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Sila ini tadi saya katakan mengakui hak kepemilikan perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Kita punya barang pribadi, itu diakui oleh negara. Namun jangan salah, oke kita punya barang pribadi, tapi kita juga harus berkewajiban untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan demi kemaslahatan bersama di lingkungan sekitar. Kemudian kita punya hak barang kita, tapi tidak melakukan perbuatan yang merugikan terhadap kepentingan umum. Misalnya, kamu punya rumah, kamu punya speaker yang besar, ya itu punya kamu, silakan. Tapi jangan sampai kamu nyetel speaker gede-gede merugikan lingkungan kamu.
Seperti itu. Karena apa? Karena kamu punya hak, yang lain juga punya hak. Gitu ya. Kamu punya hak, tapi yang lain juga punya hak. Kamu punya hak untuk mendengarkan speaker kamu punya hak untuk mendengarkan lagu kamu, tapi yang lain juga punya hak untuk mendapatkan ketenangan. Kira-kira contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah suka bekerja keras. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita diberikan hak perorangan dan hak itu dilindungi, tapi bukan berarti kita tenang-tenang aja bahwa negara akan menjalankan roda pemerintahan dan membuat kita menjadi sejahtera. Tidak, kita harus punya konsep bahwa ya kita kerja keras dulu, hasil kerja keras kita itu bisa untuk bersama. Bukan kita nunggu negara sukses tanpa bantuan kita. Kita yang membantu negara agar negara ini sukses, dan kesuksesan negara ini akan berakibat pada kesuksesan ekonomi, pada keberhasilan ekonomi negara juga, dan akhirnya menyebabkan kita sejahtera. Seperti itu. Jadi kita juga ikut membantu dengan cara bekerja keras untuk terciptanya keadilan sosial di negara kita. Nah, kemudian ada hak dan kewajiban warga negara dalam instrumen sila-sila pada Pancasila. Nilai instrumen pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar kanun dalam Pancasila. Perwujudan nilai-nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Nah, ada beberapa turunan dari Pancasila tadi yang akhirnya terbentuk menjadi undang-undang. Ada hak atas kewarganegaraan, ada hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mempertahankan keamanan, hak mendapat pendidikan, hak kebudayaan nasional, hak perekonomian nasional, dan juga hak kesejahteraan sosial. Jadi maksudnya adalah dasar dari Pancasila itu dasarnya, kemudian dibentuklah undang-undang yang menjamin hak-hak di bawah ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada hak dan kewajiban turunan dari Pancasila tadi. Misalnya tadi di sila pertama ada itu kemerdekaan agama, ada undang-undangnya. Kemudian hak asasi kewarganegaraan, ada undang-undangnya. Jadi dibuatkan undang-undangnya untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban itu benar-benar terlaksana dan dijalankan oleh seluruh warga negara kita. Nah, tugas kalian untuk kali ini adalah carilah undang-undang yang mengatur hak-hak sebagai warga negara pada slide ke-8 yang tadi. Apa undang-undangnya tadi? Hak memeluk agama, hak kewarganegaraan, hak mendapatkan kesejahteraan sosial, hak mendapatkan pekerjaan. Undang-undangnya apa yang mendasari itu? Tulis di buku, kemudian difoto dan kirim sebagai lampiran di Google Classroom. Fotonya lurus, jangan miring, nanti saya ngoreksinya miring juga. Yang ngoreksinya miring-miring. Kemudian jangan lupa di turn in atau tandai sebagai selesai, sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti materi ini, kalian sudah tonton video ini, kalian sudah pelajarin ininya, kalian sudah kerjain tugasnya. Jangan lupa seperti itu. Kemudian lagi, ya silahkan dikerjakan dengan semangat, dengan kejujuran, jangan nyontek punya teman kemudian kamu kirim. Ingat, saya mungkin tidak melihat, tapi selalu ada Tuhan yang mengawasi. Demikian saja materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.